Kita udah tiba di lokasi hidroponik, sebuah lokasi di perumahan. Jalan ini. Nah, ini yang Gria Santa. Gria Santa. Bisa masuk ke mobil. Tapi Bisa kok ini. Soalnya udah ada ini. Udah ada apa? Ini namanya pegagan. Pegagannya otak. Sayur. Jadi dia bisa langsung dimakan. Kayak lalapan gitu. Kayak lalapan, betul. Bisa dicampur jus dan sebagainya. Ini tanah apa Pak? Ini kita pakai medianya sekam. Sekam. Media sekam. Itu saya pikir sekam kan. Bukan, ini rebul. Media sekam. Jadi kita ini memang di pembelajaran untuk berbagai media cara bertanam kalau di kota gitu. Ini maaf Pak, boleh saya rekam? Boleh, boleh. Oh ya, Siapa sih? Boleh difotoin Iya, semua, boleh boleh. difoto. Ya. Ada timun, ini Timun ya? apa? Baby cucumber, jadi baby timun. Bukan, memang itu timun sebetulnya untuk lalap. Timun lalapan, untuk lalapan. Cepat tumbuhnya Pak ya. Cepat tumbuh, cepat. Nah ini kalau di bawah tanah, bibitnya hidroponik. Berbagai macam bibit kita buat, kemudian kita kembangkan. Iya, budaya hidroponik perumahan. Nah, ini lagi. Kopi tanaman. Ada nggak ada ya apa hama-hamanya. Enggak begini. Bebas saja, santai, mau motret mau apa monggo, karena ini sudah dilindungi sama Haki. Sudah kayak gitu. Jadi kami mengucapkan terima kasih kedatangannya dari Bapak Ibu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan HAM. Sebetulnya kami agak kaget karena rumah sekecil ini didatangi oleh para Bapak Ibu yang terhormat dari ibu kota. Jadi saya agak kaget juga. Sebetulnya kalau saya boleh perkenalkan diri, nama saya Teguh, terus saya sama istri saya Ika. Kami ini mungkin yang paling cocok buat Bapak Ibu adalah kami ini bergerak di pembelajaran untuk petani kota. Jadi pembelajaran karena mungkin sekarang banyak orang yang tinggal di kota, tetapi tetap kita membutuhkan setiap hari makanan, nutrisi gitu. Apalagi saya ini usianya juga sudah 50 ke atas. Oh, sudah. Bapak Ibu yang menjelang pensiun pasti senior saya di usia 55 sampai 60 ya biasanya menjelang pensiun itu. Kita itu harus yakin bahwa sayur yang setiap hari kita makan itu adalah sayur yang sehat. Makanan yang masuk ke kita adalah makanan yang sehat. Apalagi sudah seperti saya ini sudah cukup tua. Kita sudah tua sehingga sering
kita tidak menyadari bahwa ini pembelajaran yang selalu kami berikan, bahwa makanan yang masuk ke kita itu yang menjaga metabolisme tubuh kita untuk tetap fit, untuk kita tetap berkarya, untuk kita tetap bagus untuk kehidupan kita. Nah, kita harus yakin itu dulu. Sering kita tidak menyadari bahwa sayur yang kita makan, daging yang kita makan, ikan yang kita makan itu mengandung beberapa zat yang sebetulnya berbahaya kalau menumpuk dalam tubuh kita. Kalau kita ngomong tanaman, itu adalah pestisida. Pestisida itu adalah zat racun untuk membunuh hewan-hewan yang mengganggu tanaman itu, memakan tanaman itu dan sebagainya, yang sebetulnya membuat tanaman itu kelihatan segar dan bagus. Kita tidak menyadari, kita membeli sayur, kalau kita ke pasar, pasti yang kita beli adalah yang bagus. Padahal kadang yang bagus itu belalang aja tidak mau, tapi kita makan. Ya, betul. Itu yang Gitu. sehingga sebetulnya kalau kita menyadari, dan sekarang makin banyak orang yang menyadari itu, bahwa sayur ini yang kita konsumsi setiap hari harus sehat, sehingga kita menghilangkan faktor pestisida. Kalau pupuk nggak apa-apa, pupuk itu seperti kita makan nasi, ditambah sayur, ditambah ikan, ditambah vitamin dan sebagainya. Karena memang untuk tumbuhnya dia butuh nutrisi, Nah, saya pembelajarannya dengan istri saya adalah membuat orang-orang sadar bahwa sebetulnya halaman kecil rumah saya ini cuma ukurannya mungkin 3 meter kali 3 meter lah ya. Halaman kecil, tetapi sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan sayur kita setiap hari. Asik kan sebetulnya. Dan ini harus dalam skala hobi. Kami sudah menjalankan ini kurang lebih 5 tahun. 5 tahun sejak 2017. Jadi bukan karena pandemi terus kita membuat kayak gini, enggak. Gitu. Jadi, dan ini nanti kami ajari caranya menanam sayur di rumah itu seperti apa, dan itu mudah. Kami tidak punya background pertanian. Istri saya sarjana ekonomi, kebetulan saya sarjana teknik arsitektur. Gitu. Jadi kami bukan petani yang sebenarnya, karena nggak belajar bertani. Kami belajar autodidak yang kami nanti akan ajarkan ke semua orang seperti apa. Kenapa memilih hidroponik? Karena lahan yang sempit itu bisa kita efektifkan. Oh iya, ya kita tunggu aja sebentar. Makin lelah perjalanan jauh naik bis. Dari tadi saya sudah sampaikan bahwa awalnya kita ini maunya hidup sehat dulu gitu. Jadi saya tidak bercerita tentang bisnisnya dan sebagainya dulu. Nanti itu ngikuti gitu. Nah, setelah kita bisa memenuhi kebutuhan sayur, lahan segede ini aja kami bisa mendapatkan sayur setiap bulannya itu ada sekitar 450 lubang. Kami itu punya 450 lubang, artinya 450 sayur besar, belum yang termasuk di halaman dan sebagainya ya, di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Itu ya keluarga, kebetulan saya, istri dan saya punya 1 anak saja kebanyakan, sehingga banyak orang yang bertanya, dan sayur hidroponik itu lagi ngetren bahwa lebih sehat karena tidak ada pestisida dan sebagainya, sehingga kebutuhan itu banyak banget, mulai dari tetangga-tetangga dan sebagainya. Kemudian mereka mulai membeli. Nah, ketika banyak orang membeli sayur, memang tidak semua orang passionnya di tani. Nah, itu memang agak susah. Jadi pasti kalau saya sampaikan
bisnis yang tidak kita sangka-sangka. Bisnisnya apa kalau rumahan kayak gini? Yang pertama memang jual sayurnya. Yang kedua, jual ilmunya. Iya, ngajari gitu, ngajari. Kemudian kita bisa menjual alatnya. Kita bisa menjual pupuknya. Kita bisa menjual benihnya dan seterusnya. Dan itu akan memberikan penghasilan yang lumayan gitu, yang lumayan. Dari hobi menjadi duit. Saya yakin kalau Bapak Ibu nanti pensiun di rumah dan sebagainya, kalau nganggur itu pasti gak enak. Apalagi Bapak Ibu selalu beraktivitas, setelah bertahun-tahun beraktivitas terus nganggur. Kemudian setelah itu tahun kedua, ketiga, dan keempat mulai menghasilkan. Saya juga nggak nyangka menghasilkan. Mungkin dari 400 lubang yang kita jual sekitar separuhnya 200 lubang. 200 lubang kalau kita kalikan per lubangnya itu 3.000 atau 4.000 rupiah sudah menghasilkan setiap bulan kalinya segitu gitu. Jadi belum lagi dari pupuk. Sebenarnya itu adalah awal aja saya membuat. Nah, Bapak Ibu kalau nanti masuk, nanti saya akan jelaskan tentang semua peralatan hidroponik yang ada di sini. Bisa dibuat sendiri, membuat di sini model dari semua sistem hidroponik, sehingga bisa dipelajari meskipun kecil-kecil. Nanti kalau Bapak Ibu ternyata punya lahan besar, mau membuat skala industri dan sebagainya, pilih salah satu sistem. Karena itu akan lebih pabrikan dulu, siapa tahu tiba-tiba tertarik dan Gimana kabarnya? Sejalan aja. kita akan mulai belajar dari Oh iya, apa sih isinya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dinikmati aja. apa aja dari biji, terus kita harus perlakukan seperti apa, terus nanti kita pindahkan ke media tanam. Nyobain hasil kan nggak nyoba. Hanya kebun ini. Sampai saya ya aktif di hidroponik dan memang saya juga nggak tahu ini sarjana ekonomi. Wah, mantap ini. Alhamdulillah Pak. Nikmati ya. Wah, iya silakan. Ayo ini ayo makan ini ayo makan. Ayo makan nih biar sehat. Mesti kalau hidroponik listriknya banyak gitu. Enggak. Saya bahkan menggunakan tenaga surya. Di atas ini ada sel surya. Saya pakai untuk itu. Jadi sebetulnya belum saya daftarkan di HAKI. Nanti saya daftarkan di Hak Cipta biar makin terkenal. Jadi gambarannya seperti itu. Pengenalan kami, kita belajar step by step menanam itu seperti apa, mulai dari yang sederhana. Nanti ada yang sederhana banget. Jadi cuma pakai air, terus kita tanam di atasnya. Ini nanti akan tumbuh jadi sayur yang seperti yang ada di sana, sama aja. Silakan Mbak Ika yang cantik untuk memperkenalkan diri. Datang di kebun kecil kami. Sebenarnya kami agak kurang pede menerima Bapak Ibu sekalian. Sudah saya sebutkan di awal sampai berkali-kali kebun saya ini kecil banget loh Pak. Iya nggak apa-apa gitu, yang dicari memang yang kecil bisa dipraktekkan untuk di rumah. Gitu. Baiklah kalau begitu saya siap. Nah Bapak Ibu langsung saja ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu berkenalan tentang hidroponik itu seperti apa. Ya. Walaupun sudah sore, semoga tetap semangat ya Bapak Ibu. Jadi hidroponik itu adalah budidaya pertanian tanpa tanah. Jadi menggunakan air saja. Menggunakan air saja. Nah, karena air itu tidak ada unsur hara, jadi harus digunakan nutrisi atau pupuk. Ya, kalau di pertanian konvensional itu namanya pupuk. Jadi kalau hidroponik namanya nutrisi. Ya. Kemudian alasannya apa sih kok kita itu memilih menanam dengan cara hidroponik? Jadi sebenarnya hidroponik ini adalah alternatif menanam saja. Bapak Ibu kalau suka lebih menyukai nanam di tanah, monggo. Sama bagusnya. Kalau Bapak Ibu mungkin belum sempat melihat, di balik kursinya Bapak Ibu itu ada tanaman saya di tanah. Itu bunga kol itu sudah berbunga semua, kemudian ada terong, itu semua di tanah ya. Jadi sesuai dengan kesukaan Bapak Ibu.
Kemudian hidroponik itu biasanya diaplikasikan untuk pertanian di lahan sempit atau lahan terbatas atau lahan yang tandus, kurang subur tapi ada air yang bagus. Itu baru diterapkan budidaya hidroponik. Misalnya tidak punya lahan, punya pagar aja bisa. Kemudian atap juga bisa kita nanam di atap gitu kan. Jadi di lahan sempit. Kemudian kelebihannya apa sih hidroponik itu kelebihannya? Kelebihannya pertama hemat lahan. Mengapa? Karena hidroponik ini bisa disusun secara vertikal, ya. Jadi secara meninggi gitu ya, vertikal. Seperti contohnya di pagar saya ini, misalnya Bapak Ibu cuma punya pagar itu sudah bisa menanam sayur, bisa disusun. Mungkin ini sebenarnya bisa jadi 2 lagi ya, jadi 4 sak. Tapi saya susun hanya 2 saja, karena takutnya kalau rimbun menutupi sayur yang di dalamnya. Tuh. Jadi Bapak Ibu di lahan yang sempit kita bisa mempunyai sayur dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang kedua adalah hemat waktu dan tenaga. Kenapa? Karena kita itu tidak perlu menyiram-nyiram setiap hari. Jadi beda dengan kalau yang di tanah, karena tanah itu tidak bisa menyimpan air, maka harus disiram rajin setiap hari minimal 1 kali. Melainkan kalau hidroponik itu karena sudah hidupnya sudah di air, jadi ternyata walaupun dia tanpa tanah itu bisa hidup, jadi air saja, jadi kita tidak perlu nyiram lagi. Otomatis berarti hemat tenaga ya, hemat waktu. Kemudian hemat air ya. Kalau bisa dihitung sebenarnya saya sudah praktek ya untuk yang di tanah itu agak lebih banyak penggunaan airnya. Karena kalau hidroponik itu kita tidak pernah mengganti air. Jadi air ini diserap oleh tanaman ya, habis kemudian baru kita isi, sekaligus kita isi nutrisinya. Jadi setiap kali kita menambah air kita tambahkan nutrisinya. Kemudian untuk yang sirkulasi itu semuanya air berputar, tidak ada yang terbuang gitu ya. Kecuali nanti kalau kita saatnya pembersihan baru kita mengganti air. Kurang kedengaran. Kasihan yang di sana. Bersih ya Bapak Ibu ya. Kita tidak akan belepotan apapun, tidak belepotan tanah, tidak ketemu cacing, tidak ketemu apa yang ditakutkan ibu-ibu itu apa biasanya? Itu loh apa yang pernah viral itu loh apa? Nyamuk, lintah. Ya. Ada orang-orang yang sampai takut makan kangkung ini. Selama kita menjaga instalasi kita itu bersih, tidak ada lumut, maka akarnya ini pun juga bersih. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah lihat di YouTube itu ada orang yang menanam kangkung, akarnya itu putih sekali, terus dimasak seakar-akarnya. Jadi tumis akar kangkung itu ada, saya lihat di YouTube. Tapi kalau saya sendiri belum pernah praktek, saya yang normal-normal saja. Kemudian mudah dilakukan ya Bapak Ibu, karena saya sudah mengajar. Kalau Bapak Ibu lihat di foto-foto itu saya ngajar juga anak sekolah. Bahkan ada anak kecil yang memang secara pribadi itu kepengen nanam secara hidroponik, datang ke sini itu diantar orang tuanya juga. Jadi mudah, siapapun bisa melakukan. Kemudian kualitas dan kontinuitas ya. Kalau kualitas itu karena ditanam di tempat yang sama dengan aliran air dan pupuk yang sama, maka pada umumnya sayur itu jadi seragam. Pertumbuhannya itu sama, gitu ya. Mungkin beda-beda itu sedikit, ya. Kemudian kontinuitas itu artinya begini, Pak. Kalau kita nanam di tanah, itu ada masa bero. Masa bero itu adalah masa kita mengistirahatkan tanah. Jadi ketika selesai menanam di tanah, tanah itu harus dibongkar, dibersihkan dari gulma, bekas-bekas akar, ya. Kemudian dijemur, diberi pupuk kembali, itu biasanya butuh beberapa waktu, bisa sampai 1 atau 2 minggu, baru bisa digunakan kembali. Sedangkan kalau hidroponik misalnya ini saya panen, saya sudah ada bibit yang kecil langsung saya tanam itu bisa. Jadi tidak ada masa istirahat ya, kecuali untuk pembersihan ya. Pembersihan itu tapi sangat cepat, tidak membutuhkan waktu yang berhari-hari. Kemudian pupuknya praktis ya Bapak Ibu ya. Jadi pupuknya hidroponik itu adalah kalau di Indonesia ini semua sama, namanya AB mix. Jadi ada A dan B yang di mix. Hanya yang membedakan adalah merek. Jadi merek itu ada merek.
Surabaya, ada merek Malang, ada merek Jakarta, merek Sleman dan sebagainya. Kemudian, nah yang praktis ini adalah pupuknya ini tidak perlu berganti-ganti, tidak perlu ada tambahan pupuk lagi. Jadi dari bayi sampai dewasa itu pupuknya hanya AB mix saja. Kita hanya main dosis, gitu ya. Kemudian sayurnya itu lebih renyah. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia ditanam di air, jadi kandungan airnya itu tinggi. Oleh karena itu memang hidroponik itu terkenal dengan sayurnya yang lebih renyah dan lebih manis. Gitu ya. Baik, kemudian selanjutnya kalau saya ini mau menanam hidroponik, apa saja sih yang perlu saya pahami gitu ya. Jadi yang pertama itu tentunya air. Bapak Ibu harus memiliki air yang bagus. Kalau mempunyai air PDAM itu bisa digunakan. Saya juga menggunakan PDAM. Atau air sumur asal dengan kadar mineralnya yang rendah ya. Misalnya air sumur yang baik itu ditandai dengan biasanya tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa ya. Jadi itu bisa digunakan. Atau Bapak Ibu di rumah menggunakan AC, air buangan AC itu bisa digunakan ya. Kemudian pupuk, nah, nutrisi, karena air saja nggak cukup, jadi harus diberikan nutrisi itu tadi ya. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya atau mungkin tidak bertanya, tapi saya akan menceritakan daripada Bapak Ibu nanti tidak yakin dan ragu-ragu untuk menanam ya. Jadi kalau ditanya pupuk hidroponik ini kimia atau bukan, jawabannya apa Bu kira-kira? Nah, jadi jawabannya adalah kimia. Jadi pupuk hidroponik ini adalah Ternyata salah. kimia. Enggak apa-apa Bu, ya. Enggak apa-apa. Nilainya tetap 100 kok. Karena baru sekolah kan. Iya, baru tahu Bu ya. Baru tahu ya. Jadi pupuknya ini memang kimia. Sama kimianya dengan pupuk yang dipakai oleh petani konvensional. Bapak Ibu petani konvensional itu pakai pupuk apa sih? NPK, urea, KNO3, SPTK 6, macam-macam pupuknya itu semua adalah kimia. Namun ini bentuknya adalah cair. Saya sudah konsultasi dengan dosen pertanian, dengan dokter ya, supaya saya sendiri juga yakin menanam ini gitu ya. Itu ternyata pupuk ini sifatnya memberi nutrisi tanaman, bukan memberi racun kepada tanaman lalu racunnya kita konsumsi, bukan seperti itu. Jadi tanaman ini memang membutuhkan mineral, itu semua isinya mineral untuk bahan makanannya mereka. Kemudian diserap, dimasak bersama sinar matahari. Ya, kalau di pelajaran IPA itu ada proses apa namanya Bu? Fotosintesis. Kemudian tanaman itu tumbuh menjadi batang, daun, bunga, buah. Itu yang kita konsumsi. Itu aman, jadi sudah hasil olahan dari tanaman itu. Yang berbahaya itu adalah apa? Semprotan pestisida di daun yang kita tidak tahu kapan petani ini menyemprotkannya, kemudian kita konsumsi. Nah, itu bisa menjadi racun bagi tubuh kita. Ya, kalau boleh saya cerita ya, saya punya kenalan yang jauh dari sini ya, dari Malang Selatan, tiba-tiba datang ke sini. Kemudian ingin belajar menanam hidroponik. Tiba-tiba itu datang, saya mau belajar Bu. Oh ya boleh, terus akhirnya belajar. Kemudian pulang, beliaunya praktek di rumah. 6 bulan kemudian dia kembali. Kemudian menceritakan, ternyata waktu beliaunya belajar itu, anaknya dalam posisi sakit, ada benjolan sebesar bakso di leher. Itu menurut dokter itu terpapar dari bahan kimia termasuk sayur mayur karena anak itu suka sayur. Akhirnya ibunya praktek menanam sayur hidroponik di rumah dan kemudian hanya memakan sayur yang ada di rumah itu aja. 6 bulan kembali itu sudah cerita bahwa benjolan tadi sudah kempes sebiji beras. Ya, jadi seandainya ini saya ini cerita yang cukup baik, cukup bagus untuk kita semua ya. Artinya kalau misalnya pupuk ini berbahaya, mestinya anak tadi itu tidak akan sembuh. Banyak pengalaman, ada lagi seorang dokter wanita ini mengalami kista.
datang ke tempat saya membeli sayur karena beliaunya itu terapi kistanya dengan makan sayur mentah. Kenapa? Karena menurut ilmunya beliau, jadi saya akhirnya belajar dengan beliau ya, saya juga tahu dari beliau, sayur yang baru dipetik itu mempunyai enzim dan vitamin yang paling bagus. Jadi yang baru dipetik itu yang masih segar ini, terus kemudian kita petik dan kita konsumsi. Bahkan bisa sampai melawan penyakit. Jadi sayur yang bagus itu bukan sayur yang sudah lama seminggu di supermarket bagus-bagus. Kita menggunakan pupuk kimia, tapi Bapak Ibu tidak perlu takut. Kalau ditanya orang, dicibir orang itu jangan kenal punya teman petani. Petaninya ini entah sama kolot atau bagaimana. Menceritakan, hari ini saya semprot pestisida, besok reklame tak kirim. Akhirnya teman saya takut karena istrinya punya sakit itu karena kesini karena juga dia ya, jadi saya cerita semuanya supaya Bapak Ibu paham pentingnya kita ambil membeli sayurnya di sini. Ini sudah saya tanya, sudah ada booking malah. Nanti saya booking kangkung, nanti saya booking selada, nanti gitu. Ya, karena mereka sudah tahu bahwa saya ini nanamnya sayurnya itu aman. Gitu ya Pak ya. Ya, nanti hamanya nanti saya jadi juga caranya. Tunggu nih. Oke, nutrisi aja panjang ya, karena ini penting. Karena itu ada juga teman saya itu digigit. Masak makanannya, kalau dia itu punya persediaan makanan banyak tapi nggak dimasak, dia nggak bisa makan. Ya, jadi dia butuh sinar matahari minimal sehari itu 5 jam langsung, bukan di bawahnya teras, bukan di bawah pohon, bukan kenaunya bangunan seperti ini. Jadi harus mengenai langsung. Ya. Kemudian berikutnya oksigen di dalam air. Nah, Bapak Ibu, kalau pernah nanam di tanah, Bapak Ibu pernah dengar proses pendangiran? Pernah ya? Pendangiran adalah tanah itu dibalik supaya gembur, gitu kan? Nah, itu maksudnya apa? Supaya ada oksigen yang masuk sehingga akar tanaman itu bisa bernafas, kemudian bisa menyerap nutrisi dengan baik. Ya, jadi harus didangir, nggak bisa dibiarkan atau sampai padat. Jadi harus sering didangir paling nggak seminggu. Sama prinsipnya itu dengan hidroponik. Jadi air ini, Bapak Ibu kalau lihat ini pipa-pipa ini di sana, terus ke sini, turun ke bawah, ke sana lagi, turun ke tandon, naik lagi. Itu tujuannya apa sih? Itu ngapain sih airnya itu kok jalan-jalan gitu? Kenapa nggak diem aja? Itu adalah supaya ada oksigen di situ. Jadi oksigen itu berasal dari air yang bergerak. Ya. Jadi kalau airnya diam itu kurang oksigen, tapi kalau digerakkan itu kaya oksigen. Nah, sekarang kalau misalnya yang diam seperti ini bagaimana caranya memberi oksigen? Yaitu dengan menggunakan senjata ini. Diaduk-aduk airnya Pak, bukan ditutup. Airnya diaduk-aduk gitu, jadi digerakkan. Ini dulu saya awal-awal menanam tanpa listrik hanya menggunakan ini kenang-kenangan saya dengan alat ini. Jadi dulu saya juga tidak menggunakan. Coba. Nah, diaduk-aduk. Nah, ini sudah memberi oksigen. Dia ini saya senang ini didirikan ini Bu. Nah, minimal sehari ya sekali 2 kali. Sesering mungkin lebih baik. Lewat ngaduk, lewat lagi. Atau bagi tugas siapapun di anggota keluarganya mungkin putranya, siapapun yang lewat harus ngaduk loh ya. Harus air, jangan sampai airnya terlalu surut, airnya tidak menyentuh akar, ternyata airnya tidak mengalir atau pompanya mati dan sebagainya. Kemudian cek nutrisi. Nah, setiap kita menambah air harus menambah nutrisi. Seringkali kadang lupa kalau kita menambah air, lupa menambah nutrisi. Itu kejadian pada saya sih, tapi sangat dulu. Kemudian cek hama. Nah ini Bapak Ibu. Ini
ada kotoran ulat di sekitarnya daun atau di sekitar pot ini, berarti ada ulat. Kita cari ulatnya, langsung kita ambil. Kalau ada serbuk-serbuk putih di batang atau di sekitar pot itu berarti ada kutu. Ya, kalau ada kutu diapakan? Ya udah diambil saja, dipites. Bahasa Indonesianya pites apa? Itu dipencet dan dimusnahkan gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan pestisida tapi menggunakan pitasida. Pitasida ya. Jadi dipetesi gitu aja. Kemudian kalau ada belalang, saya mohon maaf, saya agak kurang toleransi dengan belalang. Jadi biasanya sudah dieksekusi di tempat. Karena belalang itu bisa loncat gitu, agak sulit juga. Begitu Bapak Ibu, ngeceknya itu hanya kita melihat aja, ada kotorannya enggak. Kalau enggak ada kotorannya ya udah kita bilang sehari sekali tiap pagi saja. Daripada kita enggak kontrol, tiba-tiba ada hama, itu sangat merepotkan nanti. Atau juga Bapak Ibu untuk, nah ini berikutnya ya, berarti. Nah, selain cek hama, menjaga kebersihan dan terutama instalasi, kemudian lingkungannya. Itu juga perlu kita jaga kebersihan, kemudian mencuci alat setelah panen, kemudian pengendalian hama itu tadi. Kalau sudah ada hama gimana itu tadi. Kalau kita sudah tidak mempan, kita coba dengan pestisida alami yang organik dari daun pepaya yang pahit-pahit, daun pepaya, daun pahitan, daun tembakau, bukan tembakau rokok, daun tembakau, apa lagi ya, daun tele ayam. Banyak kita bisa gunakan pestisida organik, tapi sidak itu adalah yang paling efektif menurut saya setiap hari, karena kita mencegah hama itu menjadi parah. Baik, sering kita pakai adalah rockwool. Ini namanya rockwool. Ini dari batu-batuan yang dipanaskan sehingga menjadi serat seperti ini. Sebenarnya ini bahan bangunan untuk peredam suara yang dipasang di tembok itu Pak. Tapi bentuknya lembaran, tapi kalau ini untuk pertanian, jadi bentuknya sudah kotak-kotak seperti ini. Kalau nggak punya rockwool, kalau pakai spons bisa nggak? Bisa, tapi harus spons yang menyerap air. Ada spons yang kandungan plastiknya tinggi, itu tidak bisa menyerap air, jadi harus menyerap air. Semua media tanam hidroponik harus menyerap air. Ini sangat menyerap air, jadi 14 kali lipat tampung tanah, ya, menampung air dibandingkan tanah, lebih banyak, lebih kuat. Kemudian yang berikutnya adalah di sini ada kokopit. Ini sabut kelapa yang sudah dihaluskan. Kemudian ada sekam bakar. Kemudian ada hidroton. Kalau Bapak itu tadi ada yang melihat timun saya itu, saya menggunakan hidroton itu. Jadi kalau yang ini dari tanah liat yang dibentuk bulat seperti ini, bentuk teksturnya ringan ya, ringan. Terus dia itu sifatnya menyerap dan menyimpan air. Ya. Nah, kalau rockwool ini pada umumnya untuk sayur-sayuran, untuk buah juga bisa. Umumnya pakai sayur-sayuran yang sabut akar seperti sawi-sawian, bayam, kangkung. Ya. Kalau yang ini tiga ini umumnya adalah untuk menanam buah atau tanaman yang masa tanamnya itu lama, yang panennya itu. Ya. Jadi seperti cabai ini karena kita panennya hanya dipetik saja, kan dia nanti tumbuh lagi. Karena sampai tanamannya jelek kita potong batangnya nanti tumbuh lagi. Begitu terus ini cabai ini sudah berkali-kali. Ini juga saya pakai medianya sekam bakar dan kokopit karena dia lama tumbuhnya. Seperti seledri itu juga seperti itu karena seledri ini adalah tanaman yang mengandung kata lama. Bijinya itu pecahnya lama, tumbuhnya itu lama, kalau sudah besar panennya selama-lamanya. Ini yang ada kata lama, menggunakan sekam bakar dan kokopit, sehingga menyebabkan masalah kepada tanaman itu biasanya itu akan menguning secara keseluruhan, daunnya menguning secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ini pengalaman saya ya. Di sini pH air saya itu 7,9, sangat tinggi. Sebenarnya tinggi ya, tinggi. Tapi untuk tanaman yang baik itu adalah 5,5 sampai 6,5. Ya, jadi sebenarnya kurang pas sebenarnya untuk tanaman. Namun kebetulan saya kenal dengan yang membuat nutrisi. Jadi peracik nutrisinya ini nutrisi buatan Malang. Saya kenal dengan yang membuat, beliau itu menggunakan juga baik cocok untuk tanaman.
Yang kedua senjatanya adalah TDS meter. Ini adalah untuk mengukur kandungan nutrisi di dalam air. Jadi ternyata nutrisi di dalam air ini bisa kita ukur kurang atau tidak. Alat ukur ini. Tapi nanti mudah Bapak Ibu, kita tidak perlu pas dengan angka-angka ini ya, tapi sekitar ini ya. Kita tidak perlu, nanti kita kalau melihat angka ini sudah pusing dulu nanti nggak jadi nanam. Tapi di situ sudah tahap seleksi benih. Jadi benih itu Bapak Ibu kalau kita beli dalam satu kemasan pabrik itu saya ada repack. Segini ini kualitasnya nggak sama Bapak Ibu antara satu butir dan yang lainnya. Ada yang cepat pecah itu berarti bagus, ada yang lambat dan ada yang sudah mati. Nah kalau kita langsung menanamnya di sini, saya itu pernah nanam 10 nampan. Yang tidak tumbuh itu saya kumpulkan sendiri itu 5 nampan sendiri. Jadi agak apa ya, kita jadi kerja 2 kali akhirnya. Akhirnya saya menggunakan cara prasemai. Artinya kita seleksi dulu benihnya mana yang bagus, yang kita tanam itu aja. Baik. Nah, caranya begini. Ini mau ada yang sukarelawan atau Iya, sukarelawan itu. Jadi tahap prasemai itu kita butuhkan nampan dan tisu. Di situ sudah ada ya. Mari Ibu. Kalau praktek. Praktek. Pertama tisunya diletakkan di atasnya nampan Bu. Dibuka tisunya. Lebar. Ya. Kemudian disiram air. Tidak perlu sampai banjir ya. Yang penting tisunya basah. Cukup ya. Kemudian masukkan benihnya secukupnya. Itu ya, benihnya itu macam-macam ya, bentuknya ada yang bulat. Nah, oke. Ya, gitu. Sudah cukup. Kemudian di sudah. Kemudian dipegang-pegang Bu benihnya, dipastikan dia Benih basah. apa itu? Ini Pak Coy kalau Benih apa? Pak Coy. Pak Coy. Tapi daging. Benih siapa? Ini yang ini. Coy. Ini Pak Coy. Oh. Halo Coy. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, benih ini butuh gelap untuk keluar akar pertama. Jadi kemudian saya tutup plastik hitam, saya letakkan di dalam ruangan, di dalam rumah tanpa sinar matahari. Tidak perlu diletakkan di tempat paling tersembunyi ya, karena mungkin Bapak Ibu pengen yang sampai tempat tergelap, nanti ditaruh di kolong tempat tidur terdalam. Nanti lupa, jadi mending diletakkan di suatu tempat yang Bapak Ibu bisa ngecek ya. Karena Bapak Ibu tidak boleh terlambat untuk step selanjutnya ya. Jadi ini membutuhkan di ruangan itu nggak ada pengaruhnya. Nggak ada. Lembabnya sudah dari air ini, Pak. Ya. Sudah dari air ini. Biasanya saya tutup plastik hitam seperti ini, atau apa saja yang gelap ya, kardus, atau kalau prasemainya di piring plastik yang bulat tutup panci atau apa, yang penting dia tertutup. Sudah, kemudian ini membutuhkan waktu 1 sampai 2 hari untuk pecah keluar akar pertama ya. Jadi kita cek. Kalau sudah pecah baru kita lanjut ke step berikutnya ya. Jadi ini kita simpan dulu. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya. Mungkin ada ganti orang. Bapak-bapak sekarang. Nah, Bapak. Mungkin yang lainnya. Jadi Ibu peraga tetap. Oke, baik. Sekarang kita menggunakan rock wool ya. Kita potong dulu, Bu. Memotongnya menggunakan pisau bergerigi atau gergaji besi atau pisau yang tajam ya, pisau biasa. Ini ya, satu ini. Nah, saya ajari ya Bu, karena ini agak brodol ya. Nah, jadi dipegangi begini, dipegangi kemudian kita gosok gesek pelan-pelan, jangan ditekan ke bawah. Ikuti garisnya, digosok pelan-pelan. Nah, tuh. Apa baru? Ya, satu aja. Kemudian ini Bu dibagi 3, dipotong juga ya.
kalau Bapak Ibu melihat di YouTube ada yang tidak sampai putus, itu terserah, itu sebenarnya sesuai keperluan. Mungkin supaya mudah untuk diangkat jadi tidak terputus. Tapi nanti agak kesulitan ketika kita mau nanam. Ini dibagi dua. Jadi satu lembar rock wool itu kita bisa jadi 18 kotak. Dibagi tiga, Bu. Ini bagi 3? Iya, Ya. bagi tiga, kemudian bagi tiga. Ntar dibagi-bagi Bu ya satu-satu. Kalau dihitung, Enak loh ini. kalau dihitung rock woolnya itu satu kotak ini nggak ada 50 rupiah mungkin. Murah. Ya, kalau sudah diangkat Bu, dimasukkan, diletakkan di nampan, ya, diangkat semuanya ya. Potong tadi. Ya. Sip. Kemudian disiram air sampai rata, basah semua. Yang penting basah semua. Ini contohnya yellow thread ya untuk menjebak serangga. Ya, grogi, Mbak. Ini ditanam dipasang juga. Ya itu. Segera berapa pinggiran? Ya, kan contoh doang. Sudah. Kan contoh doang. Ini punya saya Bapak Ibu. Harusnya pecah keluar kecil ini sudah cukup. Cuma ini saya pegang. Langsung begini aja. Terus, nah gitu aja. Sampai tembus enggak? Bautnya. Ya sama Sampai tembus. bawah tidak apa-apa karena itu kan meruncing ya. Posisi Diputer-puter lubang ya. Iya. Iya, Wah. sama. Kalau di Jawa Calon namanya, petani. namanya pon. Ada video. Nah, Ponjo. calon petani. Gampang nunjuk doang. Nah, Kemudian biji yang sudah pecah ini kita tanam di Satu-satu. satu. Untuk tanaman yang ini Bu, kembang-kembang coba. kecil-kecil. Nah, Ya, ini itu misalnya. aja. ya, Paling ya, gampang. ya itu ya. Posisi akar di bawah. Nah, Jadi Bapak Ibu Harus pas. tanaman yang mekar samping. nah gitu Nah, ya. samping itu satu rak Pinter. Itu akarnya itu mah. Ya akarnya mesti di bawah. Enggak. Kalau tanaman yang Enggak. Ya, kebalik, Bu. Kebalik yang hitam. Jadi- Yang ada hitam-hitamnya yang akar. Bijinya Nah, itu kan daun. Nah, itu Bakal daun. daun. kemudian bijinya di bawah. Iya, Nah. itu daun muda. Daun muda itu. Daun Wah. muda. Tapi jangan salah persepsi. Tapi ini kalau udah Nah, itu akarnya tuh. ada hitamnya, Ya, Enggak apa, bawah langsung itu. tanam semua. Nah, timun satu, bunga kol satu. wah grogi ya, Mbak. Akaran. Nah, gitu ya. Bayang juga satu ya. Iya, cinta. Ah, dah. Baik, Bu, bentar. Ternyata perlu terlatih. Singkatnya udah singkat. ini poncai Pak, ini poncai ya. Cabai juga gitu. Jadinya begini. Cabai juga gitu juga. Iya. Pak Teguh, Pak cabai juga seperti ini Pak. Sama. Ini kan tata caranya. Umur di mana? Seterusnya pokoknya tidak kehujanan. Yang penting dia dapat sinar matahari yang banyak. Minimal 5 jam. Harus langsung Pak. Baik. Iya. Itu baik. Punya 5 jam itu udah baik. Caranya Bu. Nah, Bapak Ibu, kalau akarnya masih pendek, rock woolnya belum bisa menyentuh air dengan gini. Tidak perlu dikaitkan di antara ini atau dari samping, tidak perlu karena nanti menyulitkan pada saat panen. Karena ketika ini masuk di sela-sela ini kemudian di akar banyak di bawah, kita panennya tuh agak sulit. Jadi kita langsung dari bawah saja, kita tekuk jadi dua, kita masukkan dari tengah, kemudian kita pencet ini, kita tekan seperti ini, kemudian kita masukkan. Jadi ngalangin dia, kemudian kita tangkap. Itu penghantar untuk airnya ya? Iya, penghantar air kalau akarnya belum panjang dan jadi prinsipnya air harus menyentuh ini terus akar atau bagian rockwoolnya. Kayak ke tangan. Enggak, Bapak Oh, ini enggak ya. apa? Gemetar dia. Gimana tekan Mbak? Mantap. Tekan nol ya. Tadi
Iya. supaya dia Yang melebar. Kayak pakai subuh kan kok ada jadi ke atas kan nggak sih? iya udah bisa jadi petani nih. Belum, baru mau. Semangat Cuma ya. harus beginiannya nih. Alat-alatnya. Cari pompa air yang ketinggiannya 2 meter. Bisa dong. Banyak. Kalau kita ngomong pompa akuarium harganya mungkin sekitar ya 200-300 ribu lah, harganya sekitar itu. Ya itu kita nyalakan, kemudian dia mengalir seperti ini. Jadi unik. Jadi dia airnya tinggi di dalamnya. Jadi airnya itu separuh dari pipa paralon ini. Airnya. Kalau airnya tinggi, ini yang membuat tinggi itu karena ada reduktor ini. Sehingga airnya tidak habis. Ketika pompanya mati, airnya nggak habis. Fungsinya apa? Kalau listrik mati, masih ada air yang tertinggal di unit ini. Gitu. Kalau ada airnya berarti dia nggak kekeringan. NFT itu singkatan dari Nutrient Film Technique. Artinya airnya itu dialirkan dalam ukuran yang tipis banget. Harus dalam air lebih banyak. Kalau oksigennya lebih banyak, tanaman itu lebih segar. Seperti kita ini kalau pakai masker oksigen itu kan badan jadi lebih segar. Oksigennya lebih banyak pasti lebih segar. Kebutuhan oksigen terlarut dalam air untuk hidroponik itu antara 18 sampai ke atas ya, terserah mau sebanyak apa. Minimal 18% terlarut. Gitu. Sistem ini juga bisa ditumpuk seperti yang di dalam sana. Jadi dia menumpuk aja sampai setinggi apa. Kenapa saya miringkan ke sini? Karena rumah saya ada timur. Saya mencari matahari yang paling banyak sehingga saya miringkan ke arah timur. Gitu. Kemudian sistem ini adalah rekayasa saya. Rekayasa dari sistem rakit apung. Ini saya namakan adalah rakit apung bersusun. Saya buat dia susun, airnya ngalir ke bawah kayak air terjun gitu, turun ke bawah, balik lagi ke tandon. Mempermudah buat dari rumah, plastik, kemudian bibit-bibitnya tertutup semua, sehingga hewan-hewan kecil, hama, dan di dalamnya harus steril. Hanya tanaman aja yang masuk. Bahkan kalau orang masuk harus pakai baju anti hama, kakinya harus cuci dan sebagainya sehingga tidak membawa hama masuk ke dalam greenhouse. Itu kalau sudah skala industri. Kalau skala rumahan agak susah, nggak mungkin saya menutup halaman rumah saya ini dengan plastik di depannya dan sebagainya agar hewan nggak masuk ya. Tadi akhirnya pengendalian hama, gitu ya. Pasti ada pertanyaan, mosok segampang itu? Apakah nggak tahu gagal? Nah, itu biasanya kalau orang membuat kayak gitu itu gagal itu seperti apa? Tapi ketika saya sudah menemukan sistem yang bagus dan sebagainya, saya tidak pernah gagal di sistem. Bahkan saya membarui kalau orang ngomong dulu hidroponik itu makan listrik karena pakai pompa. Oh iya, memang makan listrik. Saya sehari nyimpen di baterai, nanti malam dia nyala sendiri. Saya pompa menggunakan di sini ada solar panel, saya masukkan di sana, saya ada aki, kemudian dia nyalakan pompa. Jadi kita juga bisa menggunakan teknologi yang terbaru sekarang untuk hal-hal yang seperti itu, sehingga hemat. Saya tidak memakan bisnisnya PLN sekarang untuk hidroponik. Ya ini sebetulnya kalau kita ngomong, kalau kita di kota itu sebetulnya tidak efisien Mas ya, karena sistem tenaga surya itu sendiri cukup mahal. Saya menghabiskan uang mungkin sekitar 1 juta untuk beli panel, beli apa dan sebagainya. Padahal kalau listrik mungkin 1 juta bisa dipakai untuk setahun hidroponik kan, bahkan lebih, gitu ya. Tetapi kalau untuk media pengajaran, karena kemungkinan yang belajar itu adalah di pedalaman Kalimantan, beberapa orang Kalimantan juga belajar di kita dan sebagainya, yang tidak ada PLN, yang memang listrik mereka menggunakan tenaga surya, oke, ini bisa dipakai. Jadi sistem seperti itu. Kendala yang lain, ya paling berani nggak? Oh ya, durasi, oke, kurang 3 menit, tenang aja.
Jadi paling hama dan sebagainya. Jadi monggo ada waktu 3 menit. Jalan bagi yang minat jalan masuk ke dalam mau motret seperti rahasia di antara kita. Sebelum nanti Bapak Ibu kembali meneruskan perjalanan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Kami tidak menggurui karena kami hanya berhobi di sini yang kami sharing kepada Bapak Ibu. Jadi monggo silakan belajar. Kalau pas ke Malang saya persilakan mampir gratis untuk belajar di kami. Monggo. Sok namanya, sok Antara diameter gede sama yang kecil. betul. Karena kalau lama-lama nggak terendam. Enggak, selama oksigennya bagus, kalau nggak ada oksigennya dia busuk. Kalau nggak ada oksigennya dia busuk. Jadi dia terendam terus, akarnya tetap akan bagus. Nggak akan busuk. Bikin sendiri. Kalau Bisa alurnya, ada alurnya itu, Pak. kan ini untuk styrofoamnya. Ini untuk styrofoam. Bukan maksudnya tapi tadi pupuk tadi. Ini itu. Ada tanda naik di situ. Tanda itu bisa ngalirin banyak tempat. Jadi bisa kemana-mana aja. Betul. Sirkulasi. Nah, saya bagi-bagi aja dia. Ada keran ini, keran ini, yang sana di situ, kayak gitu. Atapnya bisa gabung sama unitnya ini, jadi ikut rangkanya itu. Jadi kita bisa pindah-pindah kemana. Itu 5 juta itu sama. Termasuk tandon, termasuk pompa, termasuk semua ini, termasuk lubang-lubangnya semua. Ada cat tanam. Berapa ini? Semua cat tanam ya, kurang lebih sekitar 9, 8, 9. Suksesnya ada. Ada. Nanti ada. Ini kalau kita di YouTube ada ya kalau kita. Oh, di IG ada. Di Instagramnya Gria Hidroponik itu ada. Ya, terima kasih Bapak. Mohon Saya maaf. terima kasih. Saya mau izin nanti videonya saya upload di YouTube saya. Boleh. Oke, Terima kasih, makasih. Pak. Terima kasih. Ayo Mas ya, Pak. Ya. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak ya. Ya, terima kasih. Ini dia karir industri rumahan ini bermanfaat banget kan. Bagi yang hobi, tapi kalau yang nggak hobi mah jangan, lebih baik jangan. Nanti di share ke grup tuh ini Ini? yang hasil dari Oke, kita balik lagi ke hotel ya. Atau makan-makan dulu. Beli dulu katanya. Beli apa? Oleh-oleh. Mungkin oleh-oleh. Oh, itu kan. Tadi beli dua apa satu? Bis 2. Beli dua itu Pak. Mana sudah itu? Yang kuning. Oh, itu ya. Ini lokasinya di sini ya. Apa namanya tempatnya ya tadi ya, lupa saya. Oh, tempatnya. Hah? Nama apa ya lupa saya. Rumah apa? Nanti kita cek. Awas Pak. Oh, di
Aneh.